gue juga mau nanya nih, kalau misalkan di iFotografi itu harus yang punya kamera nggak sih buat join? Oke. Ini banyak banget pertanyaan yang kayak gini ya. Banyak banget pertanyaan yang ke kita harus punya kamera nggak sih Kak? Gitu. Berarti foto di outdoor sama indoor itu beda? Pasti beda. Pasti beda ya? Iya. Nah, gue mau tantang lo buat foto gue sekarang. Oke. Kan sekarang kebetulan ini setnya studio atau indoor kan. Gue mau lihat nih hasil dari jepretan anak iFotografi seperti apa. Jadi lo boleh ngejepret gue sekarang biar nanti hasilnya bakal ditayangin sama tim editor. Oke? Oke. Silakan. Ambil dulu aja. Ya, boleh dibuka dulu tuh areanya. Let's go. Ini bakal keren sih. Ya ini buat ini aja, fits. Berkedok, belajar ya kan. Oke. Halo semuanya, kembali lagi sama gue Dava di U-Talk, Uhamka Talk Podcast. Nah kali ini gue gak sendiri nih. Gue kedatangan salah satu seorang pria nih yang jago banget fotografinya dan dia ditunjuk sebagai salah satu ketua UKM yang ada di Uhamka. Nah, UKM apakah itu dan dia siapa? Tanpa berlama-lama langsung aja kita sambut Kak Zami. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Semangat ya? Semangat dong. Sehat nggak? Alhamdulillah sehat. Udah divaksin belum? Pasti udah. Mantap. Ini kayak sibuk banget nih. Sibuk, so sibuk aja sih. So sibuk aja sih. Tapi boleh dong Kak, kasih tahu ke teman-teman semua nih yang nonton kita sekarang, lo itu siapa? Terus keseharian nih lo kesibukannya ngapain aja sih? Gitu. Oke, halo, gue Zami. Kesibukan gue kuliah di Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Untuk kesibukan sehari-hari ya kuliah, organisasi. Paling kalau nggak ada apa-apa paling di rumah nonton, main game segala macam. Sama ngabisin nasi ya biasanya. Pasti. Terus banyak job nggak sih kalau lo sekarang nih? Job karena memang belum terlalu fokus ke sana ya. Jadi ya udah. Kalau memang ada yang bisa digarap, ya gue garap. Kalau emang nggak ada ya udah gue ngalir aja segala macam ya. Tapi yang paling dekat nih kemarin garap apa nih kemarin? Paling deket garap temenin calon anggota sih untuk garap pamerannya mereka. Garap pamerannya mereka? Iya. Oh keren. Nah, nanti kita bahas nih pameran apakah itu. Cuman lo buat lo sendiri ya, gue pengen tahu nih. Lo ada gak sih kayak job-job prewed, terus kayak misalnya job-job orang lamaran kan banyak banget tuh dokumentasi-dokumentasi yang diperlukan. Lo pernah gak kayak gitu? Alhamdulillah pernah ya. Pernah? Mungkin karena memang dari teman-teman terdekat dulu sih. Melihat gue kayak suka posting-posting fotografi gitu kan. Sering sharing-sharing tentang fotografi. Toh ya temen gue untuk mencari orang yang ahli di foto gak usah jauh-jauh dong gitu kan. Temen terdekatnya aja dulu gitu. Benar-benar. Ada. Tuh berarti mendatangkan rezeki ya buat lo ya? Pasti betul. Asik. Banyak dong duitnya nih? Ya ada lah buat jajan. Iya. keren. Apalagi tuh hasil sendiri kan pasti bangga banget lah. Bangga banget. Sendiri. Terus Mi, gue mau nanya nih, lo kan dipilih sebagai ketua dari salah satu UKM yang bakal nanti kita bahas nih. Nah itu UKM apa sih? Oke, gua alhamdulillah diamanai sebagai ketua UKM, mahasiswa pecinta fotografi, iFotografi. Itu bisa dijelasin dong, kalau iFotografi itu biasanya bergerak di bidang apa? Oke, di UKM fotografi ini, di iFotografi, kita bergerak di khususnya bidang organisasi yang basicnya fotografi. Jadi kita belajar tentang basic-basic fotografi, organisasi fotografi itu ngapain aja, apa bedanya dengan organisasi yang lain gitu kan. Itu kita belajar di situ. Oke. Terus kalau misalnya anggota ini berapa banyak sih sekarang? Untuk anggota dari angkatan pertama ya, itu hampir saat ini sudah 200 dari itu pertama kali dibentuknya iFotografi. Oh, berarti sama demisioner-demisionernya ya? Betul. Karena anggota kita semua seumur hidup. Seumur hidup? Seumur hidup. Oh, jadi bagian dari iFotografi? Bagian. Berarti kekeluarganya kental banget ya? Pasti. Mantap. Tapi di iFotografi ini ada senioritas nggak sih? Ini mungkin teman-teman banyak yang penasaran nih. Kita di organisasi ini nggak ada yang namanya senioritas karena memang menjunjung tinggi asas kekeluargaan. Makanya kita tetap bertahan di fotografi, di UKM iFotografi ini. Itu dari asas kekeluargaannya itu yang buat kita enak segala macam jalani kepengurusan organisasi segala macam.
Setuju. Makanya seumur hidup lo bisa dibilang adalah anggota iFotografi gitu ya. Betul. Itu karena keluarganya membuat mereka nyaman juga yang ada di sana ya. Betul bang. Gue juga mau tahu dong soal sejarahnya nih dari iFotografi. Kenapa namanya iFotografi, terus berdirinya kapan? Gue mau tahu. Coba. Mungkin secara garis besar aja ya. Silakan. Sejarah kita dari tahun 2001 dan alhamdulillah sudah berumur 20 tahun. Kemarin di genap bulan Juni kita berulang tahun, 20 tahun. Nah, Mi, gue mau nanya nih, perbedaan dari iFotografi ini kan berarti sebuah UKM yang bergerak dalam fotografi gitu kan ya? Betul. Sama mungkin komunitas-komunitas foto yang lain tuh. Apa sih perbedaannya? Oke, perbedaannya mungkin pertama kita organisasi di kampus ya, diawali belajarnya di kampus yang memang pada dasarnya unit kegiatan mahasiswa. Mungkin itu yang membedakan kita dengan komunitas-komunitas fotografi di luar sana gitu ya. Kita di sini memang belajar dari dasar, belajar dari organisasi tersebut gitu kan. Mungkin seperti itu. Seperti itu ya. Dan gue lihat banyak banget nih teman-teman iFoto yang sering banget nih dimintain bantuannya untuk event-event yang ada di kampus, bener nggak? Benar. Makanya gue lihat tuh kemarin kalau misalnya peta, nah teman-teman mungkin pada tahu nih peta itu apa. Jadi peta itu adalah salah satu ospek yang ada di UHAMKA tapi dinamakan peta atau pekan ta'aruf, benar? Benar. Nah itu sering banget teman-teman iFotografi dimintain bantuan untuk membuat videografinya, terus dokumentasi fotonya, dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang sering banget dibuat kerjasama ya sama teman-teman iFotografi. Terus gue juga mau nanya nih sama lo Mi, kalau misalnya di iFotografi itu biasanya dipelajarin apa aja sih? Oke, untuk pertama kali yang dipelajari di iFotografi, kita belajar tentang pengenalan dari basic-basic fotografi. Pertama kali itu tentang kamera ya. Mungkin kita belum tahu nih kamera tuh ada tombol-tombol apa aja segala macam. Nah itu kita dapat materi namanya anatomi kamera. Oke. Sebelum lo lanjut, di sini kita ada kamera nih, nyiapin spesial buat teman-teman iFotografi biar nanti bisa ngejelasin langsung nih. Karena tadi ngomongnya anatomi, coba dong gue boleh dikasih tahu anatomi di kamera itu apa aja sih? Nah, pasti yang pertama tuh anatomi kamera bodinya. Ini body, kemudian ini lensa, dan tombol-tombol yang lainnya. Itu banyak banget ya. Mungkin nggak bisa gue sebutin satu-satu. Pasti yang mendasar tuh pertama kali yang harus tahu ya tentang, kita kan belajar pertama kali tuh manual ya. Mode manual, itu yang pertama kali dipelajari. Mulai dari segitiga exposure, kemudian angle dan teknik. Itu pertama kali yang dipelajari. Pertama kali dipelajari dalam memegang kamera ya? Betul. Nah coba dong, lo boleh nggak ngajarin gue soal segitiga exposure ini? Yang mungkin jadi teman-teman nih menarik nih, oh ternyata belajar sama teman-teman iFotografi itu seperti ini ya keseruannya. Boleh nggak? Boleh banget. Boleh. Mungkin yang dasar-dasar ya, Dav. Oke. Yang pertama nih segitiga exposure. Oke. Ini shutter speed. Oh iya. Kemudian ini diafragma dan ini ISO. ISO-nya. Betul. Terus? Kemudian ketiga ini keselarasannya sih. Tergantung dari pencahayaan yang masuk segala macam. Kita harus tahu settingannya. Mungkin nanti bakal diajari di fotografi. Secara lengkapnya ya? Secara lengkap banget sampai paham. Berarti foto di outdoor sama indoor itu beda? Pasti beda. Pasti beda ya? Yeah. Nah gue mau tantang lo buat foto gue sekarang. Oke. Nah, sekarang kebetulan ini setnya studio atau indoor kan. Gue mau lihat nih hasil dari jepretan anak iFotografi seperti apa. Jadi lo boleh ngejepret gue sekarang biar nanti hasilnya bakal ditayangin sama tim editor. Oke. Silakan. Ambil dulu aja. Ya boleh dibuka dulu tuh areanya. Let's go. Ini bakal keren sih. Ya ini buat ini aja, fits. Berkedok, belajar ya kan. Oke, coba gue boleh lihat dong hasilnya. Boleh. Ini saik banget men. Jadi headroomnya tuh diperhatiin juga ya? Pasti, Biar komposisinya. Oh, ini biasanya kalau lu tadi moto gue nih, apa sih yang lu perhatiin? Gitu. Coba boleh dijelasin. Yang gue perhatiin ya subjek gue pertama kali ya yang gue foto. Termasuk lu yang gue foto, kemudian entire-nya. Entire tuh maksudnya apa? Lingkungan sekitarnya ya. Oh, objek-objek apa gitu ya. Oh, tapi keren di sini. Nggak ngeblur, fokusnya bagus. Nanti mungkin bisa ditampilin ya sama teman-teman editor. Nah, thank you banget nih lu udah mau tau gue. Jadi gue ada cadangan buat posan di feed. Coba boleh minta areanya. Nah,
Gue yakin teman-teman pasti pada makin tertarik nih, apalagi habis ngeliat hasil foto yang udah dibuat sama lo tadi. Dan teman-teman mungkin banyak banget yang bertanya, kalau mau masuk iPhoto itu lewat mana dan via apa sih bisa daftarnya? Oke, untuk teman-teman yang mau mendaftar di iFotografi, biasanya kita informasi selengkapnya itu ada di Instagram kita. Jadi Instagramnya apa? Instagram kita di @iFotografiUhamka. Di sana akan dikasih tahu nih info-info untuk mendaftar tuh bagaimana, mengisi formnya, syarat-syaratnya apa aja, seperti itu. Terus kalau misalkan udah daftar nih, terus let's say udah jadi caang ya kalau di iFotografi. Betul, calon anggota. Nah itu latihannya kapan aja sih? Kita tentatif ya untuk latihan. Emang setiap ini tentatif atau karena pandemi aja? Memang setiap Setiap tahun kali latihan ya. tentatif. Tentatif. Oh, tapi kalau seminggu berapa kali? Pertama kali kan kita belajar pendidikan ya. Pendidikan dasar itu kurang lebih sebulan. Itu teman-teman bakal dapat materi-materi di fotografi itu basic-basicnya apa aja. Kemudian setelah minggu pertama kita latihan, itu setelahnya kita langsung hunting bareng. Gitu, hunting bareng. Sama gue punya temen juga nih di iFotografi, mungkin lo kenal juga. Jadi dia tuh dikasih salah satu tugas untuk memotret kebiasaan orang-orang di Jakarta. Pernah nggak sih kalau iFotografi itu ngasih tugas-tugas kayak gitu? Kayak apa ya namanya tuh kalau misalnya kebiasaan-kebiasaan orang, kayak misalnya orang lagi berjualan terus di foto, itu namanya apa? Itu human interest. Nah, pernah kan dikasih tugas Pernah. seperti Itu memang yang membedakan kita ya, organisasi fotografi dengan komunitas lain. Kita mengutamakan memang momen-momen human interest yang menjadi keseharian yang menarik tuh apa aja nih, kegiatan masyarakat, warga-warga sekitar segala macam. Paham. Yang nanti hasilnya itu bisa dijadikan suatu pameran ya sama teman-teman iFotografi. Betul. Oke. Gue juga mau nanya nih, kalau misalkan di iFotografi itu harus yang punya kamera nggak sih buat join? Oke. Ini banyak banget pertanyaan yang kayak gini ya. Banyak banget pertanyaan yang ke kita, harus punya kamera nggak sih Kak? Gitu. Memang nggak wajib punya kamera. Terus? Karena jujur gue sendiri pun nggak punya kamera sampai saat ini. Lah, terus kalau mau belajar gitu-gitu gimana? Oke. Itu kita belajar kan memang banyak nih teman-teman kita yang lain. Tentu aja kita saling minjem. Gitu kan. Jadi yang pertama kali teman-teman harus punya niat, pengen tahunya tinggi lah untuk belajar tentang fotografi. Nah itu hal yang mendasar di kita tuh seperti itu harus. Jadi fondasi dari iFotografi itu ya? Itu. Bukan soal kameranya, Bukan. tapi niatnya. Betul. Mantap. Terus kalau misalkan dari prestasi nih. Nah, prestasi dari iFotografi itu apa aja sih? Mungkin beberapa tahun ini ya. Boleh. Ini saking banyaknya ya. Banyaknya. Jadi beberapa tahun aja boleh deh. Oke, mungkin 3 tahun belakang ya. 3 tahun belakang itu kita ada yang namanya perkumpulan klub-klub fotografi di Jadetabek. Itu namanya Panorama. Panorama ini perkumpulan klub-klub fotografi dari Jakarta, Depok, Tangerang, dan sampai Bekasi. Nah itu membentuk suatu nama tadi, namanya Panorama. Nah kita di tahun 2017, di Panorama ini ada namanya event, itu Panorama Award. Dan kita banyak banget mendapatkan penghargaan. Salah satunya? Salah satunya juara 1 fotografi, kemudian juara 1 materi-materi yang lainnya itu seperti landscape, photo story dan lainnya itu kita dapat kategori juara 1. Juara 1. Oke, yang lainnya ada lagi? Banyak ya. Coba salah satu lagi deh, Salah satu lagi itu kita ada namanya Club of the Year. Club of the Year karena memang banyak klub-klub di Panorama ini sekitar 25. Dan kita menjadi Club of the Year di tahun 2018, Panorama Award 2018. Jadi klub terbaik. Klub terbaik di Panorama. Tepuk tangan dulu dong. Oke. Memang teman-teman iFotografi sih gue yakin di dalamnya tuh banyak banget bibit-bibit unggul yang bisa menjadi kebanggaan buat Indonesia nantinya. Tuh. Nah, tapi berawal dari Uhamka ya pasti. Berawal dari Uhamka. Keren. Terus gue dengar kemarin itu ada pameran yang lagi kalian garap. Seperti yang tadi lo omongin di awal. Oke. Nah itu boleh dijelasin gak pameran apa itu? Nah, pameran yang sekarang lagi dilaksanakan itu namanya pameran bernama Suar. Nah, ini hasil dari apresiasi karya teman-teman di angkatan 18. Nah, di sini teman-teman menggarap sebuah foto yang bertajuk Suar tadi. Nah, kemudian kita bentuk namanya
pameran angkatan. Oh, jadi pameran angkatan bertema suar. Suar namanya. Oh, kalau suar sendiri lu boleh jelasin gak tuh apa sih maksudnya? Oke, suar, kenapa teman-teman di angkatan 18 ini bernamakan suar? Suar itu artinya tanda mengapa memang teman-teman angkatan 18 ini membuat karya fotografi khususnya. Di situ teman-teman menunjukkan bahwa tanda-tanda mereka dalam membuat karya itu seperti apa dan sudut pandang mereka tentang Jakarta. Karena memang di sini foto-fotonya di Jakarta semua. Jadi sekitar lingkungan Jakarta tuh mereka menunjukkan tanda perkotaan, sudut di pemukiman dan yang lainnya. Tuh. Keren. Dan gue yakin nanti karena gue sempat lihat beberapa, karena itu dia virtual pameran gak sih? Virtual. Nah, gue pernah lihat itu keren banget men, asli. Dan lo mungkin yang teman-teman nonton sekarang nih bisa lihat deh di Instagramnya, mungkin ada diabadikan di Instagramnya juga ya. Ada di Instagram. Nah Instagramnya itu boleh lihat tuh hasil-hasil fotonya, bahkan yang mungkin ditaruh di pameran saat ini ya. Betul. Mantap. Nah terus gue mau nanya juga soal target nih. Kalau tadi kita udah ngomongin soal prestasi dan pamerannya, gue mau ngomongin soal target ke depannya atau deket-deket ini tuh apa sih dari teman-teman fotografi? Oke, untuk mendekat ini kita ada nanti di Desember ini. Karena memang sudah 20 tahun di fotografi ini terus mengekspresikan diri, menunjukkan eksistensinya di fotografi. Kita bakal ada pameran akbar, pameran 20 tahun iFotografi. Nah, lu boleh promosiin ke teman-teman semua biar bisa ikut dan join ke pameran akbar iFotografi. Oke, untuk teman-teman yang mau datang ke pameran akbar kita, pameran 20 tahun iFotografi, itu bakal ada nanti di Desember. Info selengkapnya nanti ikuti aja sosial media kita. Di @iFotografi_UHAMKA. Mantap. Oke, kalau gitu gue rasa dari obrolan ini gue udah dapat banyak banget pengalaman. Apalagi tadi gue sambil dijepret sama lo nih. Dan hasilnya nanti kita bakal kasih lihat lagi. Terus gue mau ngajak lo buat main games. Wih, gimana tuh? Cie, penasaran kan? Pasti. Udah siap belum tapi nih? Siap-siapin aja nih. Siap-siapin aja ya. Oke, kalau gitu kita langsung masuk ke segmen You Games. Oke, nah sekarang kita bakal main games pernah gak pernah. Nah, sama Jami nih. Oh. Udah siap belum Jami? Siap, Dam. Siap ya, jadi nanti gue bakal kasih pertanyaan, terus nanti lu kasih tahu nih, lu pernah atau gak pernah dengan properti ini. Siap? Siap. Habis itu lu kasih alasannya. Kita langsung mulai ke pertanyaan pertama. Pernah atau gak pernah ngerasa bosan dengan hal yang dilakuin saat ini? Pernah. Kenapa? Karena manusiawi ya. Manusiawi. Kita manusiawi banget. Bosan dengan apa yang kita lakuin sekarang, kayak perlu keluar tumbuh liar gitu. Oh, keluar dari zona nyamannya juga. Betul, keluar zona nyaman. Dan apa yang biasa lo lakuin buat ngilangin rasa bosan itu? Gue ngelakuin hal yang gue suka aja. Itu mungkin seperti? bisa menjadi gue ngilangin rasa bosan. Seperti ya nonton film, cari referensi foto. Jadi ini ya kayak me time berkedok self healing ya. Kan lagi tren Pasti. banget tuh di Betul. Instagram kan. Tapi gue yakin emang untuk orang seperti lo nih yang udah punya tanggung jawab besar, itu pasti banyak banget hal-hal monoton yang harus lo kerjain. Betul. Dan refreshing itu sangat dibutuhkan. Pasti. Sangat dibutuhkan. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Pernah atau nggak pernah memotivasi diri sendiri dengan kata-kata manis? Pernah. Pernah. Nah, kata-kata apa yang biasa lo keluarkan? Kata-katanya. Iya. Mungkin terkait mengapresiasi diri ya. Boleh. Mungkin udah melakukan banyak hal segala macam sampai saat ini di umur gue yang udah 21 tahun gitu kan. Ya gue pasti memotivasi diri gue buat untuk tetap semangat karena memang banyak tanggung jawab yang harus gue jalani. Mantap, Gitu. mantap. Dan pasti dari motivasi ini bisa lo terapin sampai lo ke depannya nanti ya. Betul banget. Mantap. Lanjut, pernah atau nggak pernah nolak suatu pekerjaan karena suatu hal yang bikin lo nyesel? Pernah ya? Kalau Pernah. nolak pernah. Pernah. Terus kayak pada saat lo nolak, lo nyesel gitu pernah nolak itu? Pernah. Pernah. Kenapa? Dan kenapa akhirnya lo nyesel gitu? Padahal lo sendiri yang nolak. Oke. Karena memang penyesalan di belakang ya. Iya pasti. Makanya itu beberapa hal sih yang membuat gue kayaknya tolak deh gitu kan. Karena banyak yang lagi gue kerjain. Dan ternyata itu
merupakan kesempatan yang besar buat gue yang harus gue lakukan seharusnya. Gitu. Yang malah itu mungkin bisa jadi batu loncatan buat lo ke depannya Betul. ya. Iya. Tapi karena satu dan lain hal lo harus memilih untuk menolaknya gitu ya. Betul. Tapi gue yakin lo bakal dapet ini sih, kesempatan-kesempatan yang lain yang mungkin nanti nggak bakal lo tinggal. Itu yang gue yakin. Cakep. Lanjut. Nih, pernah atau nggak pernah nangisin hal yang menurut lo berharga banget bagi diri lo? Nangisin? Iya. Apa lo orang yang pernah nangis? Bingung nih gue. Bingung nih. Bilang nangis tadi bilang cengeng. Iya. Apa nih? Manusiawi. Menangis. Tadi apa? Menangis apa? Nangisin hal yang paling berharga buat lo. Nangisin berharga. Pasti pernah ya? Pernah. Biasanya hal apa aja sih? Mungkin kalau emang lo bisa sampein di sini, hal apa yang bikin lo nangis pada saat itu? Sebenarnya nggak terlalu nangis banget, tapi memang membuat gue merenung gitu. Kayak kok gue bisa melakukan hal ini gitu. Yang memang menurut gue orang lain belum tentu bisa. Dan gue yakin, wah kayaknya ini harus diapresiasi buat diri gue sendiri sih. Jadi gue tetap bangga sama diri gue sendiri. Yang nggak sampai nangis banget sih. Nggak sampai guling-guling, nggak sampai natap jendela. Iya, pas hujan. Garuk-garuk tembok. Gak sampai kayak gitu ya. Oke. Emang ciri-ciri seorang pemimpin tuh harus kuat dan tegar. Walaupun sedih itu adalah hal yang manusiawi. Betul. Cantep banget. Lanjut. Nih, pernah atau nggak pernah saking sibuknya sama kegiatan lo sampai lupa nggak ngabarin gebetan atau pacar lo? Wah, gebetan ya? Gak punya nggak? Jangan wah-wah aja nggak punya. Punya nggak nih? Pernah sih ya. Pernah. Terus dia gimana? Dia marah, dia kesel, atau ngambek atau gimana? Mungkin yang emang mereka, kita kan cowok ya. Mereka nih banyak berarti ya? Enggak, dia. Pokoknya dia. Langsung klarifikasi. Dia yang emang dasarnya nggak paham soal anak-anak organisasi ya, yang nggak bisa ngertiin mungkin itu marah segala macam. Tapi kalau memang dia punya basic organisasi juga, ikut organisasi segala macam, masih dia pahamin lah ya. Paham gitu. Dan biasanya buat lo sendiri buat ngomong ke dia nih, ke dia. Itu apa sih? Apa lo bilang maaf ya, aku sibuk terus ya. Mungkin sebelum gue bilang maaf di akhir, gue udah bilang dari awal aja. Gue bakal sibuk hari ini, dan mungkin bakal lama balas chat ataupun bisa nggak balas chat. Lu udah kasih disclaimer di awal biar dia ngerti harusnya ya. Harusnya ngerti. Mantap. Jadi nggak usah minta maaf sih kalau kayak gitu. Iya nggak harus. Harus. Lanjut. Oke. Pernah atau nggak pernah ngasih hal terbaik berupa dukungan atau hal lainnya ke teman-teman anggota kamu? Pernah. Apa sih hal terbaik yang pernah lo kasih ke teman-teman anggota lo? Pasti motivasi ya. Motivasi yang gue kasih ke teman-teman bahwa ingat tujuan kalian masuk ke sini tuh apa. Mungkin itu yang bisa menjadi penguat buat teman-teman bisa bertahan sampai saat ini gitu. Tujuan lu di awal apa gitu kan. Apa yang lu cari, kemudian apa yang mau lu lakuin gitu. Ini bagus banget sih karena ini bisa dipakai untuk setiap aspek dalam kehidupan. Pasti setiap aspek ketika kehidupan. Lo ada di dalam suatu hal dan lo mengejar hal itu dan lo udah capek nih, lo harus ingat lagi tujuan lo mengejar hal itu tuh apa. Betul banget. Itu dia. Mantap. Itu dia pertanyaan dari pernah nggak pernah pada podcast kali ini. Terima kasih banget nih Zami sudah menjawabnya dengan aman. Walaupun kita tahu ya tadi ada mereka di sana nih yang menunggu kabar dari Zami. Tapi gue mau nanya juga nih satu hal lagi nih sama lo nih. Kalau di iPhotografi itu hanya belajar soal fotografi saja atau ada hal lainnya? Pasti ada hal lain, termasuk di organisasinya sendiri. Kita belajar organisasi. Nah, kemudian kalau teman-teman memang menekuni banget di iPhotografi, mulai ikuti pendidikannya sampai menjadi anggota, itu nanti bakal kita belajar tentang videografi juga. Sesama pengurus, sesama anggota kita belajar tentang videografi. Keren. Jadi terbuka lebar lah ya soal ilmu-ilmu yang ada di iPhotografi. Betul. Gak hanya top fokus ke fotografinya aja ya. Iya. Keren. Terus kalau terkait ini nih, kan banyak banget demisionernya pasti ya. Pasti. Nah itu prestasinya apa aja? Oke, demisioner dan mungkin teman-teman taunya itu alumni ya. Alumni di UHAMKA yang masuk memang di iPhotografi itu udah banyak banget masuk ke media-media
foto, media di industri. Salah satu alumni kita udah bikin yang namanya production house. Production house mungkin menjadi wadah untuk membuat film, buat short movie segala macam, dan alumni yang lain tuh ada di media lain, di institusi lain. Dan itu semua berawal dari iFotografi. Betul, berawal dari iFotografi. Keren. Gue nggak berhentinya ngapresiasi sih kalau teman-teman iFotografi, karena banyak banget karya-karya yang sudah lahir dari tangan-tangan teman-teman iFotografi. Gue salut banget sama lo, Mi, dan teman-teman lo. Jadi gue harap dari konten ini bisa membuka semua penonton-penonton kita nih, dari segi apa aja sih UKM ada di UHAMKA, terus terutama fokusnya ke UKM fotografi. Oke, kalau gitu gue pengen minta lo buat ngasih closing statement yang tujuan itu mengajak teman-teman biar bisa join ke UKM iFotografi. Silahkan. Nah, untuk teman-teman yang memang menyukai fotografi, pengen belajar organisasi, itu cocok banget untuk teman-teman gabung di UKM iFotografi di UHAMKA. Jadi di sini teman-teman bakal belajar tentang basic-basic fotografi, belajar tentang organisasinya itu sendiri, dan banyak banget pertanyaan yang tadi harus punya kamera atau enggak, itu nggak harus, teman-teman nggak harus punya kamera, karena di sini yang penting teman-teman sudah niat dan pengen belajar organisasi fotografi itu seperti apa. Mantap. Jadi jangan lupa ya teman-teman yang mungkin udah punya basic nih dari SMA atau SMK atau mungkin MAN ya kalau SMA ya kan? MAN ya? Nah, punya basic-basic fotografi atau punya keinginan buat menjadi seorang fotografer maupun videografer, bisa langsung join aja ketika kalian masuk UHAMKA di UKM iFotografi. Oke, kalau gitu Zami, thank you banget buat hari ini. Makasih banget buat waktunya, karena gue tau lo sibuk banget selain ngabisin nasi tadi ya. Tapi gue tau lo sibuk banget dan lo tetap nyempetin kesini buat berbagi pengalaman sama gue dan teman-teman semua. Gue apresiasi banget. Salam buat lu dan teman-teman lu. Siap. Dan semoga di kepemimpinan lu kali ini bisa membawa perubahan yang besar dan lebih baik lagi. Oke. Sekali lagi makasih, dan makasih juga buat teman-teman yang udah ngikutin kita dari awal sampai akhir. Semoga dari podcast ini membawa manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Bye bye.